Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rosyadi, NIM 19043018, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan mempraktikkan tentang cara untuk melakukan uji asumsi klasik pada SPSS versi 22 yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least squared atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Untuk itu, perlu suatu pembuktian uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya Chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan Jar-Guebera. Dua uji normalitas yang sangat sering dipakai oleh peneliti yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan Lilliefors. Dan hipotesis H0 berarti berdistribusi normal dan HA distribusi tidak normal dengan ketentuan jika nilai signifikansi hitung kurang dari signifikansi alfa artinya distribusi tidak normal, dan jika nilai signifikansi hitung lebih besar dari signifikansi alfa artinya distribusi normal. 2. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah uji Durbin-Watson atau uji DW dengan ketentuan yang pertama, jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 dikurang DL, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Kedua, jika D terletak antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, yang berarti tidak ada autokorelasi. Ketiga, jika terletak antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan atau variabel bebas. Uji multikolinaritas. Multikolinaritas atau kolinaritas ganda adalah adanya hubungan linear antara variabel bebas atau independen dalam model regresi ganda. Jika hubungan linear antar variabel bebas dalam model regresi ganda adalah korelasi sempurna, maka variabel-variabel tersebut mengalami perfect multicolinarity atau berkolinaritas ganda sempurna. Pendekatan multikolinaritas dapat dilihat melalui nilai variance inflation factors atau VIF. Jika nilai VIF kecil dari 10, artinya tidak terdapat multikolinaritas. Dan jika nilai VIF besar dari 10, artinya terdapat multikolinaritas. Keempat, uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dengan tujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residual
dengan variabel-variabel independen dalam model dengan ketentuan jika nilai signifikansi kecil dari signifikansi alfa, artinya terjadi heteroskedastisitas. Dan jika nilai signifikansi lebih besar dari signifikansi alfa, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik, di mana yang pertama saya akan melakukan uji normalitas. Nah, di sini saya telah menyediakan data yang akan kita gunakan nantinya untuk melakukan uji normalitas ini. Di sini saya singkat menjadi NP. Nah, saya jelaskan atau dalam label ini terdapat keterangannya. NP itu adalah nilai pengetahuan. Nah, untuk melihat datanya secara rinci, kita bisa melihat pada data view. Nah, ini adalah data nilai pengetahuan dari 50 orang responden. Nah, untuk melakukan uji normalitas pada data ini, tahapan yang pertama kita lakukan yaitu klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, kemudian Export. Setelah itu, kita masukkan nilai pengetahuan pada dependent list. Kemudian, klik Plots. Kemudian kita pastikan bahwa faktor Levels Together ini sudah kita klik, dan juga centang Steam and Leaf, kemudian Normality Plots with Test. Kemudian, Continue. Selanjutnya, kita klik Both pada Display, dan OK. Nah, ini adalah output yang dihasilkan dari uji normalitas pada data yang kita gunakan tadi. Di sini muncul beberapa tabel, dan tabel yang kita gunakan yaitu pada tabel Test of Normality. Nah, di sini terdapat dua bagian, yakni Kolmogorov-Smirnov dan juga Sapir-Whorf. Dan juga terdapat 3 kolom yang sama pada dua bagian tersebut, yakni statistik, DF, dan juga signifikansi. Nah, di sini kita fokus pada signifikansi pada dua bagian tersebut. Nah, untuk signifikansi Kolmogorov-Smirnov yakni 0,200, yang mana ini lebih besar dari 0,05. Berarti berdistribusi normal dan juga H0-nya diterima. Nah, untuk signifikansi pada Sapir-Whorf itu 0,427, yang berarti lebih besar dari 0,05. Nah, juga berarti bahwa berdistribusi normal dan juga H0-nya diterima. Jadi, begitulah cara untuk melakukan uji normalitas. Untuk uji asumsi klasik yang kedua, yakni uji autokorelasi. Nah, di sini saya telah menyediakan data yang akan kita gunakan untuk melakukan uji autokorelasi, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, di sini untuk K itu adalah keuntungan, P adalah penjualan, dan BP adalah biaya promosi. Nah, untuk melihat datanya lebih rinci lagi, kita bisa melihat pada data view. Nah, untuk melakukan uji autokorelasi, kita akan klik Analyze, kemudian Regression, dan klik Linear. Selanjutnya, kita masukkan data keuntungan ke dalam dependen, penjualan ke dalam independen, dan biaya promosi ke dalam independen. Nah, selanjutnya kita klik Statistik, kemudian centang Estimates, Confidence Intervals, Covariance Metric, Model Fit, R-Squared Change, Descriptive, Part and Partial Correlation, dan Durbin-Watson pada residual. Setelah itu, klik Continue, OK. Nah, ini adalah output yang dihasilkan dari uji autokorelasi yang kita lakukan. Nah, di sini kita melihat pada model summary-nya. Nah, terdapat ketentuan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan pada Durbin-Watson ini. Nah, ketentuannya yakni jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 dikurang DL,
maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Nah, yang kedua, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, yang berarti tidak ada autokorelasi. Dan yang ketiga, jika D terletak antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson ini, yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan variabel bebas. Nah, untuk data yang kita gunakan tadi, yang kita lakukan untuk uji autokorelasi ini, itu Durbin-Watsonnya adalah 0,926. Untuk uji asumsi klasik yang ketiga, di sini saya akan melakukan uji multikolinaritas. Nah, di sini data yang saya gunakan sama dengan data yang saya gunakan sebelumnya untuk melakukan uji autokorelasi. Nah, untuk melakukan uji multikolinaritas, kita klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian klik Linear. Selanjutnya, kita masukkan data keuntungan ke dalam Dependent, data penjualan dan biaya promosi ke dalam Independent. Nah, kemudian kita klik statistik. Selanjutnya, centang estimates, confidence intervals, covariance matrix, model fit, R-squared change, descriptive, part and partial correlation, collinearity, diagnostic, dan case-wise diagnostic. Kemudian continue dan OK. Nah, ini adalah output yang dihasilkan dari uji multikolinaritas. Untuk pendekatan multikolinaritas dapat kita lihat melalui nilai variance inflation factor atau VIF yang dapat kita lihat pada tabel coefficients. Nah, ini terdapat kolom VIF yang mana ini 44.734. Nah, yang berarti nilai VIF-nya ini lebih besar dari 10 yang artinya model tersebut mengandung multikolinaritas. Nah, nilai VIF ini merupakan nilai dari kedua variabel bebas, yaitu penjualan dan biaya promosi. Untuk uji asumsi klasik yang keempat, di sini saya akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, di sini data yang saya gunakan yaitu sama dengan data yang saya gunakan sebelumnya untuk melakukan uji autokorelasi dan uji multikolinaritas. Nah, di sini untuk melakukan uji heteroskedastisitas, kita klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian klik Linear. Nah, selanjutnya kita masukkan data keuntungan ke dalam Dependent, kemudian data penjualan dan data biaya promosi ke dalam Independence. Selanjutnya, Save. Kemudian kita centang Unstandardized pada residual. Kemudian Continue dan klik OK. Nah, untuk output ini kita abaikan saja. Nah, kemudian kita kembali pada data yang kita gunakan sebelumnya. Nah, di sini muncul variabel baru yakni res_1. Selanjutnya, kita klik transform, kemudian klik compute variable. Pada target variabel kita ketik res2. Kemudian pada numeric expression kita ketik dengan ABS underscore res, kemudian dalam kurung res underscore 1. Klik OK. Nah, untuk output ini kita abaikan dan kembali pada data yang kita gunakan tadi. Selanjutnya, kita klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian Linear. Nah, kemudian kita keluarkan data keuntungan dari Dependent, kemudian kita masukkan
data res2 ke dalam dependent. Kemudian kita klik save. Selanjutnya kita hilangkan centang pada unstandardized pada residual. Kemudian klik continue dan OK. Nah, di sini kita bisa melihat pada tabel koefisien, terutama pada kolom signifikansi untuk data penjualan dan biaya promosi. Yang mana 0,21 itu berarti lebih kecil dari 0,05. Kemudian 0,001 ini juga lebih kecil dari 0,05. Dan 0,08 ini lebih kecil dari 0,05. Nah, dari output ini dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel ini terdapat gejala heteroskedastisitas karena signifikansinya itu kecil dari 0,05. Demikianlah cara untuk melakukan uji asumsi klasik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.